Percaya atau tidak, ada sebuah peristiwa yang membuat banyak orang terdiam dan bertanya-tanya. Ketika para pemimpin Amerika Serikat memutuskan untuk melancarkan serangan militer ke Yaman, pada saat yang hampir bersamaan, bencana alam besar justru melanda sebagian wilayah Amerika sendiri. Di tengah gempuran udara yang menewaskan puluhan warga sipil Yaman, termasuk perempuan dan anak-anak, tanah Amerika dilanda serangkaian bencana. Badai tornado yang menghancurkan pemukiman, kebakaran hebat yang meluas, hingga badai debu yang mengganggu kehidupan warga sipil. Rangkaian peristiwa ini terasa begitu mengejutkan, seolah menjadi pengingat yang menggugah hati bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang tak pernah lalai terhadap jeritan mereka yang tertindas. Sebuah isyarat halus, mungkin bahwa ketidakadilan tidak pernah benar-benar luput dari perhitungan Tuhan. Rangkaian bencana alam yang melanda Amerika menimbulkan kekacauan besar, membuat negara ini kewalahan menghadapi dampaknya. Banyaknya korban jiwa, serta kehancuran yang terjadi menimbulkan pertanyaan di tengah publik. Benarkah ini bentuk karma atas serangan militer Amerika ke Yaman? Seperti yang kita ketahui, Yaman merupakan markas kelompok bersenjata Houthi, organisasi yang menunjukkan solidaritas kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sejak meletusnya genosida di Gaza tahun 2023, hubungan antara militer Amerika dan Houthi semakin memanas. Sikap bertolak belakang ini telah memicu serangkaian konflik bersenjata yang berlangsung hingga kini. Pada 15 Maret lalu, di tengah bencana yang sedang melanda negaranya, Amerika tetap melanjutkan serangan udara ke wilayah Yaman. Negara adidaya ini menghantam sejumlah target militer Houthi, termasuk infrastruktur strategis di ibu kota Sanaa dan provinsi Saada di bagian utara. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Yaman yang dikelola Houthi, sedikitnya 53 warga sipil tewas dan ratusan lainnya terluka dalam serangan yang digambarkan sebagai sangat brutal. Suasana malam berubah mencekam, ledakan dan asap tebal membungkus langit Yaman, mengabadikan kekacauan lewat lensa kamera yang menangkap pemandangan penuh duka. Jika dilihat dari sisi kerusakan, baik Yaman maupun Amerika sama-sama mengalami kehancuran yang masif. Infrastruktur hancur, warga sipil menjadi korban, dan luka kolektif membekas di dua negara. Meski dengan sebab dan konteks yang berbeda, penderitaan itu terasa begitu nyata di kedua belahan dunia. Apakah ini karma atau sekadar kebetulan? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang nyata, saat militer Amerika menyerang Yaman, bencana besar justru melanda tanah mereka sendiri. Serangkaian musibah alam datang bertubi-tubi, membawa kerusakan dan duka yang mendalam. Selama 3 hari berturut-turut, wilayah selatan dan tengah Amerika dihantam badai tornado, kebakaran hebat, dan badai debu. Setidaknya 10 negara bagian terdampak, dengan Arkansas, Missouri, Alabama Tengah, dan Texas mengalami kerusakan paling serius. Tidak berhenti di situ, badai debu juga memperparah situasi. Kansas dan Texas dilanda tiupan debu pekat yang menyebabkan kecelakaan dan menghambat mobilitas warga. Di saat bersamaan, kobaran api melanda Oklahoma dan Arkansas, menambah daftar bencana yang terjadi. Kebakaran ini menelan korban dan memperluas kerusakan. Namun dari semua itu, tornado menjadi yang paling dahsyat. Dalam 3 hari, 14 hingga 16 Maret 2025, sebanyak 56 tornado tercatat melintasi 10 negara bagian. Sebuah peristiwa langka yang oleh sebagian orang dianggap sebagai peringatan dari alam. Puluhan tornado yang menerjang sejumlah wilayah Amerika menyisakan kehancuran besar dan duka yang mendalam. Sedikitnya 40 orang tewas dan lebih dari 170 lainnya mengalami luka-luka. Gelombang tornado yang terjadi di bulan Maret ini tercatat sebagai salah satu yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Storm Chaser berhasil merekam salah satu tornado yang mencapai kekuatan EF4 dengan kecepatan angin hingga 190 km per jam. Cukup untuk meluluhlantahkan bangunan dan infrastruktur dalam hitungan menit. Tak hanya itu, badai debu juga memperburuk keadaan. Citra satelit menunjukkan pergerakan debu masif di wilayah selatan, terutama melintasi Oklahoma dan Kansas. Di Kansas,
badai debu memicu kecelakaan lalu lintas besar yang melibatkan sekitar 70 kendaraan. Sedikitnya, 8 orang tewas dalam insiden tersebut. Seakan belum cukup, kobaran api besar turut melanda beberapa negara bagian, dengan Oklahoma dan Texas menjadi wilayah terdampak paling parah. Di Oklahoma, tercatat 130 titik kebakaran yang melahap sekitar 170.000 hektar lahan dan menyebabkan 4 korban jiwa. Di Crappable, Texas, kebakaran menyebar cepat dan menghanguskan sekitar 86.000 hektar area, memaksa warga meninggalkan rumah mereka. Terlepas dari apakah ini karma atau bukan, satu hal yang pasti, bencana alam yang menghantam Amerika Serikat tak bisa dilepaskan dari dampak perubahan iklim yang kian tak menentu. Krisis iklim yang mulai mengancam sejak era revolusi industri, kini menuntut harga mahal dari peradaban modern. Amerika, sebagai negara maju dengan infrastruktur kuat, justru terguncang hebat oleh bencana yang datang bertubi-tubi. Dan kenyataannya, hal ini tak bisa sepenuhnya dihindari. Sebagai salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia, cepat atau lambat, Amerika harus menghadapi konsekuensi dari jejak ekologisnya. Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan penyumbang emisi karbon terbesar kedua setelah Tiongkok dengan produksi karbon dioksida mencapai sekitar 6 miliar ton per tahun. Angka yang mengkhawatirkan sekaligus mencerminkan besarnya kontribusi negara ini terhadap krisis iklim global. Bencana alam yang menimpa Amerika Serikat tak hanya menghancurkan wilayah-wilayah domestiknya, tapi juga memberi dampak global yang cukup besar. Sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia, guncangan di Amerika Serikat bisa menggoyang rantai pasok internasional dari sektor energi hingga pangan. Kerusakan infrastruktur dan terganggunya produksi akibat bencana ini berpotensi memicu gejolak pasar, naiknya harga komoditas, bahkan inflasi berskala global. Peristiwa ini juga menjadi alarm keras bagi pemerintah Amerika Serikat untuk segera berinvestasi lebih serius dalam mitigasi bencana dan transisi menuju energi terbarukan. Sebab, krisis iklim yang menjadi akar dari semua ini adalah masalah bersama yang menuntut solusi global. Dan, sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar kedua di dunia, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin perubahan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sebelum krisis yang lebih parah terjadi. Di sisi lain, tekanan publik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat pun semakin kuat, terutama terkait serangan udara terhadap Yaman. Gelombang protes anti-perang merebak di berbagai kota, menuntut dihentikannya aksi militer yang telah merenggut nyawa puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, dan menghancurkan fasilitas penting seperti pusat perawatan kanker. Konflik ini juga membuka pintu menuju krisis kemanusiaan yang lebih luas. Dampaknya bisa meluas menjadi gelombang migrasi, lonjakan angka kelaparan, hingga ketegangan politik di kawasan. Semua ini menunjukkan bahwa konflik di satu titik dunia, seperti Yaman, bisa memicu efek domino yang menjalar ke berbagai belahan bumi. Maka, pendekatan diplomatik dan kerjasama global bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan kolaborasi, dunia bisa menghindari penderitaan yang lebih luas dan mencegah bencana menjadi kenormalan baru bagi umat manusia. Bencana alam yang melanda Amerika Serikat di tengah serangan brutalnya terhadap Yaman adalah pengingat yang tak bisa diabaikan. Kekerasan dan ketidakpedulian, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam, pada akhirnya hanya akan berujung pada kehancuran. Saat nyawa-nyawa tak berdosa di Yaman melayang karena serangan udara, badai menerjang tanah Amerika dengan murka, seolah alam ingin menyampaikan pesan bahwa penderitaan yang ditanam suatu saat akan kembali membawa luka yang tak terduga. Kini, dunia berdiri di sebuah persimpangan. Kita dihadapkan pada pilihan, terus membiarkan kekerasan dan kerusakan berlangsung, atau memilih jalan damai dan kesadaran iklim yang lebih dalam. Karena jika kekerasan terus dibiarkan, baik dalam bentuk perang maupun eksploitasi lingkungan, manusia tak hanya kehilangan kedamaian, tapi juga kehilangan masa depan.